Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayah Herawati, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Etika Bisnis dengan menjelaskan tentang dominasi pasar oleh perusahaan retail terbesar, yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya atau lebih dikenal dengan Alfamart. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang lebih dikenal dengan nama Alfamart adalah salah satu jaringan minimarket terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1999 oleh Joko Susanto. Alfamart pertama kali dibuka di Karawaci, Tangerang. Sejak saat itu, Alfamart berkembang pesat dan kini memiliki ribuan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan merambah ke Filipina. Dominasi Alfamart dalam pasar minimarket sangatlah kuat, bahkan beberapa pelaku usaha kecil sangat kesulitan bersaing dengan keberadaannya. Analisis dominasi pasar PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart dalam konteks etika bisnis, yaitu dari etika deontologi. Kewajiban moral dari sudut pandang deontologi, Alfamart memiliki kewajiban moral untuk tidak menyalahgunakan dominasi pasarnya. Mereka tidak boleh menggunakan kekuatan pasar untuk menekan pemasok, menghalangi pesaing kecil, atau menetapkan harga yang merugikan konsumen. Dari segi keadilan, Alfamart harus memperlakukan semua pihak yang terkait secara adil, termasuk pemasok, pesaing, dan konsumen. Mereka tidak boleh melakukan diskriminasi harga atau praktik bisnis yang tidak etis. Dan dari transparansi, Alfamart harus transparan dalam menjalankan bisnisnya. Mereka harus terbuka mengenai harga, produk, dan kebijakan mereka. 2. Etika utilitarianisme, yaitu satu manfaat terbesar. Dari sudut pandang utilitarianisme, tindakan Alfamart harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dominasi pasar mereka dapat memberikan manfaat bagi konsumen dalam hal ketersediaan produk, harga yang kompetitif, dan kenyamanan berbelanja. Namun hal itu juga dapat merugikan pesaing kecil dan pemasok jika Alfamart menyalahgunakan kekuatan pasarnya. Dan keseimbangan. Alfamart harus menyeimbangkan manfaat yang mereka berikan dengan potensi kerugian yang mungkin timbul. Mereka harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan pihak lain secara tidak adil. 3. Etika keutamaan. 1. Karakter moral. Etika keutamaan menekankan pada pengembangan karakter moral yang baik. Alfamart sebagai sebuah perusahaan harus memiliki nilai-nilai moral yang kuat seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Kedua, kebajikan. Alfamart harus bertindak sesuai dengan kebajikan seperti keadilan, kearifan, dan keberanian. Mereka harus berani mengambil keputusan yang benar meskipun sulit dan tidak hanya fokus pada keuntungan semata. Dominasi pasar dapat berdampak terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Yang pertama, dampak bagi bisnis lain. Persaingan tidak sehat perusahaan retail besar dengan dominasi pasar yang kuat dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menekan pemasok atau pesaing kecil, sehingga akan terjadinya penutupan bisnis kecil seperti warung-warung kecil dan toko-toko kelontong tradisional seringkali menjadi kesulitan dengan bersaing dengan minimarket sebesar seperti Alfamart. Adanya ketergantungan pada perusahaan besar, bisnis kecil yang masih bertahan mungkin menjadi sangat bergantung pada perusahaan besar. Kedua, dampak bagi konsumen, yaitu seperti adanya pilihan terbatas. Meskipun konsumen pada awalnya merasa diuntungkan dengan adanya harga yang lebih rendah dan ketersediaan barang yang lebih lengkap, tapi dengan adanya dominasi pasar oleh perusahaan besar, ini akan mengurangi pilihan konsumen dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang kedua, harga yang tidak kompetitif. Jika perusahaan besar sudah tidak memiliki pesaing yang signifikan, mereka dapat menaikkan harga produk. Dan yang ketiga, inovasi terhambat. Perusahaan besar mungkin tidak memiliki insentif untuk berinovasi karena mereka sudah menguasai pasar. Ketiga, dampak bagi masyarakat. Yang pertama yaitu mengakibatkan hilangnya lapangan kerja. Dengan adanya penutupan bisnis kecil akibat persaingan dengan perusahaan besar dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja. Kedua, dampak terhadap perubahan sosial. Keberadaan minimarket modern yang menjamur dapat mengubah gaya hidup masyarakat. Masyarakat lebih senang berbelanja di tempat yang lebih nyaman dan ber-AC daripada berinteraksi di warung-warung kecil yang lebih personal.
Yang ketiga, adanya ketimpangan ekonomi. Dominasi pasar oleh perusahaan besar dapat memperlebar kesenjangan antara pemilik modal besar dan masyarakat kecil. Rekomendasi solusi. Yang pertama untuk perusahaan retail besar yaitu Alfamart. Adanya persaingan sehat. Alfamart harus berkomitmen pada persaingan yang sehat dan adil. Kedua, kemitraan yang saling menguntungkan. Alfamart dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan UMKM lokal. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Alfamart harus transparan dalam menjalankan bisnisnya. Dan yang keempat, adanya tanggung jawab sosial. Alfamart harus menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara sungguh-sungguh. Kedua, untuk pemerintah. Yang pertama yaitu regulasi yang adil. Pemerintah perlu membuat regulasi yang adil dan seimbang yang tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, akan tetapi juga melindungi bisnis kecil dan konsumen. Kedua, dengan adanya pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik bisnis perusahaan retail besar. Dan yang ketiga, adanya dukungan untuk UMKM. Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada UMKM agar dapat bersaing dengan perusahaan besar. Ketiga, untuk konsumen. Konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dan kritis. Jika perusahaan retail besar terbukti melakukan praktik bisnis yang tidak etis, konsumen dapat melakukan boikot terhadap produk mereka. Keempat, untuk masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta dalam mengawasi praktik bisnis perusahaan retail terbesar. Masyarakat juga dapat memberikan dukungan kepada bisnis lokal dengan berbelanja di warung-warung kecil atau toko-toko kelontong tradisional. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu dominasi pasar oleh perusahaan retail besar seperti Alfamart itu seperti pedang bermata dua. Ada manfaatnya seperti harga murah dan produk lengkap buat konsumen. Tetapi juga ada potensi membuat bisnis kecil lain susah bersaing. Pilihan konsumen juga menjadi terbatas dan bahkan bisa timbul masalah sosial. Makanya penting sekali untuk semua pihak yaitu perusahaan besar, pemerintah, konsumen, dan masyarakat untuk bekerja sama dan mencari solusi yang adil dan seimbang. Tujuannya supaya semua bisa mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, bukan cuma segelintir orang saja. Demikianlah penjelasan ini saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.